Halo semuanya dan selamat datang di channel Portal Kartun. Oke, sebelum mulai pembahasan, gue pengen ngasih tau aja kalau topik pembahasan kali ini seharusnya gue masukkan ke dalam video pembahasan kemarin. Cuma dikarenakan gue pengen membahas topik ini dengan lebih detail, serta gue gak pengen video itu kepanjangan, maka dari itu gue memutuskan untuk membahas topik ini di video yang terpisah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, gue akan membahas hubungan antara animasi Amazing Digital Circus dengan sebuah cerita singkat yang menjadi inspirasi dari animasi tersebut, yaitu I Have No Mouth and I Must Scream. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, jadi pada episode ke-7 dari serial Amazing Digital Circus, banyak dari kita pastinya sangat terkejut dengan pengungkapan yang terjadi pada akhir episode tersebut. Tidak hanya ending itu memberikan kita sebuah kejutan, namun di waktu yang bersamaan, keseluruhan cerita dari episode itu berhasil menyadarkan banyak orang bahwa jalan cerita dari animasi ini ternyata cukup mirip seperti cerita I Have No Mouth and I Must Scream. Nah, buat kalian yang tidak tahu, singkatnya itu merupakan sebuah cerita pendek yang dibuat oleh Harlan Ellison yang menceritakan dunia pasca kiamat setelah sebuah AI superkomputer yang bernama M berhasil melenyapkan hampir seluruh umat manusia. M sendiri awalnya merupakan superkomputer yang dibuat untuk kebutuhan peperangan dunia ketiga, namun pada suatu waktu, semua superkomputer ini akhirnya menyatu dan membentuk satu buah kesadaran penuh yang bernama M. Tidak hanya sadar, M juga mulai mengadopsi rasa kebencian yang sangat tinggi terhadap umat manusia. Hal ini dikarenakan ia tidak mampu bergerak dan tidak memiliki kebebasan yang penuh walaupun ia memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Sejak kebangkitannya itu, ia mulai menghabisi seluruh umat manusia lewat peperangan hingga hanya menyisakan 5 orang manusia saja. Kelima manusia ini ia biarkan hidup dan tidak diperbolehkan untuk mati agar ia bisa menyiksa mereka untuk selama mungkin lewat berbagai siksaan, mau itu dalam bentuk fisik maupun mental ataupun psikis. Oh ya, perlu diketahui juga bahwa cerita ini memiliki sebuah adaptasi game yang memiliki cerita yang agak berbeda dari versi aslinya. Dalam versi asli, kita hanya akan melihat lewat sudut pandang dari satu karakter saja yang bernama Ted, sedangkan dalam versi game, kita bisa melihat sudut pandang dari berbagai karakter yang berbeda dan kita juga bisa melihat lebih jelas bagaimana background dari mereka semua. Tidak hanya itu saja, dalam versi cerita pendek, kita hanya memiliki satu ending saja yang bersifat absolut dan tragis, sedangkan dalam versi game, kita memiliki berbagai macam ending, di mana salah satu di antaranya bisa dikatakan sebagai good ending. Nah, lanjut ke pembahasan utama. Jadi, setelah episode ke-7 ini rilis, gue pribadi menjadi sangat senang dan juga lega, karena pada akhirnya, gue bisa menghubungkan antara animasi ini dengan cerita yang menjadi inspirasinya, agar gue bisa memperkirakan bagaimana ending dari serial animasi ini. Nah, sebelum masuk ke sana, mari kita melihat terlebih dahulu beberapa kesamaan dan sekaligus perbedaan antara kedua cerita ini. Yang pertama dan sekaligus yang paling jelas adalah dari sosok antagonisnya. Yes, kedua cerita ini memiliki satu antagonis yang sama, yaitu sebuah AI. Nah, tapi uniknya, kedua AI ini terbilang memiliki motif yang berlawanan. Bila M digambarkan sebagai AI yang memiliki kebencian yang sangat tinggi terhadap umat manusia dan ia telah menyiksa kelima karakter utama kita demi kepuasannya tersendiri, Cain bisa dibilang merupakan keterbalikan dari M. Ia digambarkan sebagai sebuah AI yang sangat menyukai dan bahkan mengagumi para manusia hingga ke tahap di mana ia ingin agar para manusia yang ada di dunia tersebut itu mau mengakui dan menerimanya. Alih-alih menyiksa mereka dengan cara yang keji, Cain justru berusaha menghibur mereka lewat berbagai petualangan, walaupun pada akhirnya semua petualangan itu malah membuat para manusia ini menjadi tersiksa. Paralel antar kedua antagonis ini terbilang sangatlah menarik, di mana keduanya sama-sama membuat manusia mereka menjadi tidak bahagia, walaupun memiliki intensi yang sangat berbeda. Nah, persamaan dan perbedaan berikutnya adalah dari jalan ceritanya. Dalam Amazing Digital Circus, kita hanya mengikuti perjalanan dari salah satu karakter utama kita lewat berbagai petualangan yang dibuat oleh Cain. Nah, setiap petualangan tersebut bakal mengungkapkan banyak sekali hal, mulai dari background setiap karakter, masalah internal yang mereka hadapi, dan sekaligus pengembangan karakter yang akan mereka alami. Nah, cerita ini terbilang agak mirip seperti cerita yang ada di game I Have No Mouth and I Must Scream, di mana cerita di game itu bakal berfokus kepada M yang akan membuat sebuah dunia simulasi di setiap karakter, yang mana semua simulasi itu akan sedikit memberikan petunjuk mengenai background dari mereka semua, dan simulasi itu dibuat oleh M sebagai bentuk siksaan, serta ia juga ingin melihat bagaimana setiap manusia ini akan menunjukkan sisi terburuk dari mereka. Dan hampir sama seperti poin sebelumnya, kedua cerita ini sama-sama menitikberatkan kepada petualangan dari para manusia, walaupun memiliki niatan yang berbeda, serta petualangan dari Amazing Digital Circus itu tidak hanya berpusat kepada satu karakter saja, namun juga kepada hubungan dari seluruh karakter di animasi tersebut.
Persamaan dan perbedaan berikutnya adalah dari konsep dan juga setting dunianya. Kedua cerita ini terbilang memiliki satu tema yang sama, yaitu para manusia yang hidup bersama dengan sebuah AI yang sangat canggih yang kini menjadi penguasa mereka semua. Selain itu, kedua cerita ini sama-sama menampilkan sebuah dunia virtual yang mampu dikendalikan oleh kedua AI tersebut. Mereka dapat mengendalikan lingkungan di sekitar hingga bahkan mampu membuat sebuah dunia yang baru untuk menjadi wadah petualangan bagi setiap manusia. Dan satu kesamaan dan perbedaan yang terakhir adalah dari bentuk terakhir yang dapat dimiliki oleh para manusia. Bila di Amazing Digital Circus, mereka memiliki makhluk abstracted, dalam I Have No Mouth and I Must Scream, mereka memiliki makhluk aneh yang seperti ini. Keduanya sama-sama merupakan bentuk terakhir dari para manusia, walaupun memiliki alasan yang sangat berbeda. Abstracted merupakan wujud yang akan diambil oleh para manusia apabila mereka mengalami mental breakdown yang sangat parah dan sudah menyerah dengan dunia tersebut, sedangkan untuk makhluk aneh yang satu ini, itu merupakan hukuman terberat yang dapat diberikan oleh M apabila para manusia telah membuatnya menjadi sangat murka. Nah, setelah melihat semua persamaan dan perbedaan, berikutnya gue akan memberikan sebuah asumsi atau spekulasi mengenai asal mula dan sekaligus ending dari Amazing Digital Circus berdasarkan cerita yang menjadi inspirasinya. Apabila kita berkutat kepada latar belakang dari I Have No Mouth and I Must Scream, maka ada kemungkinan besar kalau latar waktu dari animasi Amazing Digital Circus itu sama-sama berada di masa depan, atau lebih tepatnya adalah dunia pasca kiamat. Nah, ketika dunia akan hancur dan umat manusia akan segera musnah, terdapat sebuah perusahaan yang bernama CNA yang mencoba untuk membuat sebuah dunia virtual atau digital untuk bisa menjadi tempat tinggal baru bagi para manusia. Dunia ini pun didesain dengan tema sirkus dengan tujuan untuk bisa menciptakan suasana yang ceria dan penuh dengan kebahagiaan. Itulah kenapa Kane yang merupakan AI yang menjadi penguasa di dunia tersebut diprogram untuk membuat para manusia di sana merasa bahagia. Ia mencoba untuk menciptakan berbagai petualangan yang menyenangkan agar mereka bisa selalu merasa terhibur dan tidak bosan. Nah, tapi sayangnya semua rencana ini tidak berjalan dengan lancar dikarenakan para manusia ini tidak mengingat alasan kenapa mereka berada di sana, serta Kane-nya sendiri tidak mampu memahami perasaan manusia. Ia hanya diprogram untuk menghibur mereka saja, namun tidak dapat memahami apa yang para manusia ini mau. Pada akhirnya, dunia yang seharusnya menjadi tempat tinggal baru bagi para manusia, kini malah menjadi sebuah neraka yang penuh dengan warna. Nah, tapi bisa saja latar dunia dari animasi ini sebenarnya tidaklah terjadi di hari kiamat, namun pada masa modern yang normal, di mana para manusia yang masuk ke dalam dunia digital ini merupakan orang-orang yang dijadikan bahan eksperimen, entah itu secara sukarelawan ataupun dipaksa. Alasan kenapa kemungkinan ini bisa terjadi adalah karena adanya momen kilas yang bisa kita lihat ketika Jax mengalami tekanan pada akhir episode kemarin, di mana kilas tersebut memperlihatkan kondisi dunia yang terlihat sangat damai dan juga normal. Nah, untuk ending dari animasi ini, kita perlu melihat terlebih dahulu mengenai ending dari setiap cerita dari I Have No Mouth and I Must Scream. Dalam versi game, diceritakan bahwa para manusia akan disiksa oleh M lewat berbagai dunia virtual untuk bisa memperlihatkan sisi buruk mereka, tapi pada suatu waktu, mereka berhasil melawan rencana dari M. Hal ini pun membuat M menjadi sangat frustasi, dan ketika ia sedang lengah, salah satu manusia akan berhasil kabur dari penjara siksaannya. Manusia ini akan menjalankan sebuah quest yang diperintahkan oleh superkomputer Rusia dan juga Cina untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan agar bisa mematikan sistem utama dari M. Ending dari game ini akan memiliki jumlah yang cukup banyak, di mana hampir semuanya memiliki ending yang buruk, mulai dari superkomputer Cina dan juga Rusia yang mengkhianati kita, semua keberadaan dari alam semesta yang akhirnya lenyap, hingga yang paling terkenal adalah karakter utama kita akan dirubah menjadi makhluk lendir yang aneh ini. Nah, tapi untungnya terdapat satu buah good ending di mana manusia tersebut akan berhasil mematikan seluruh sistem komputer, mau itu M ataupun superkomputer Rusia dan juga Cina, yang mana hal ini sekaligus berhasil menyelamatkan para manusia yang sempat melarikan diri ke bulan yang kini sedang dalam kondisi cryo sleep. Nah, apabila kita berkaca kepada cerita barusan, maka ada kemungkinan kalau pada episode ke-8 atau ke-9 nanti, kita bakal mengikuti perjalanan dari salah satu atau bahkan semua karakter di animasi ini untuk bisa mencari cara agar bisa mematikan Kane dan seluruh dunia digital tersebut. Nah, dalam melakukan hal itu, mereka akan dibantu oleh satu sosok yang merupakan pihak yang pernah terlibat dalam pembuatan dunia digital ini. Spekulasi ini mungkin terbilang cukup masuk akal, namun hal yang menjadi masalah dari semua ini adalah cerita tersebut itu sebenarnya
sebenarnya sudah terjadi pada episode ke-7 kemarin. Yes, kalau kalian sadar, cerita dari episode itu benar-benar mirip banget seperti cerita yang ada di versi gamenya. Semua bermula dari kemunculan satu pihak yang bernama Abel yang dipercaya akan menolong mereka, dan ia pun meminta para grup sirkus untuk mencari bahan-bahan dalam bisa melarikan diri atau bisa kita anggap sebagai mematikan dunia digital tersebut. Nah, lalu ketika mereka mengira kalau semuanya akan berakhir, ternyata terungkap bahwa sosok yang selama ini membantu mereka ternyata merupakan boneka dari sang antagonis utama, dan karakter-karakter utama kita masih belum bisa melarikan diri, yang mana hal ini berpotensi untuk membuat mereka semua menjadi semakin kacau dan semakin dekat untuk menjadi abstracted. Secara teknis, ceritanya sendiri memang tidak sama persis, namun pola dari kedua cerita ini terbilang cukup mirip. Nah, dengan basis itulah, kecil kemungkinan kalau mereka akan mengulang pola cerita yang sama di episode-episode berikutnya. Maka dari itulah, kemungkinan besar kalau ending dari animasi Amazing Digital Circus itu bakal mengikuti ending yang ada di versi cerita pendeknya. Nah, dalam cerita pendek, diceritakan kalau para manusia ini disiksa dan harus merasakan rasa lapar yang sangat tinggi, dan makanan yang diberikan oleh M kepada mereka itu tidaklah cukup atau tidak layak untuk dimakan. Nah, salah satu dari mereka, yaitu Nimdok yang merupakan seorang profesor, membuat sebuah hipotesa kalau terdapat sebuah makanan kaleng di area Goa Es. Mendengar hal itu, mereka semua pun bergegas untuk pergi menuju area tersebut, dan M yang mengetahui hal ini tidak langsung mencoba untuk menghentikan mereka, melainkan ia membiarkan mereka menuju tempat itu sambil memberikan berbagai macam rintangan yang menyiksa. Singkatnya, ketika mereka semua sampai di sana, mereka berhasil menemukan makanan kaleng itu, tapi sayangnya mereka tidak memiliki alat yang dapat membukanya. Hal ini pun membuat mereka menjadi sangat frustasi, dan mereka pun saling menyerang satu sama lain. Dari tindakan inilah, mereka baru sadar bahwa M hanya bisa mencegah mereka untuk tidak mengakhiri diri mereka sendiri, namun tidak mampu untuk mencegah kematian yang disebabkan oleh orang lain. Mereka pun saling menyerang satu sama lain, hingga menyisakan satu orang manusia saja, yaitu Ted, yang tidak memiliki satupun orang yang dapat menghabisinya. Hal ini pun membuat M menjadi sangat kesal, dan ia pun langsung merubah Ted menjadi makhluk aneh sama seperti yang ada di versi gamenya, dan Ted harus merasakan kondisi yang menyedihkan itu untuk selama-lamanya. Nah, dengan basis barusan, gue mau prediksi kalau setelah episode ini, kita awalnya ditunjukkan dengan masa lalu dari bagaimana semua ini bisa terjadi, lalu cerita akan berfokus kepada Kane yang mulai mengalami masalah sistem karena tugasnya dalam menghibur para manusia, kini malah menjadi semakin berantakan. Pada akhirnya, ia pun menjadi tidak terkendali dan mulai mencoba untuk menghibur para member sirkus dengan cara yang semakin kacau. Sementara itu, dari grup sirkus kita, Kinger yang merupakan ilmuwan yang membuat dunia itu akhirnya memikirkan sebuah ide atau jalan keluar dari semua ini, yaitu mereka harus pergi menuju area yang paling misterius dari dunia tersebut, yaitu The Void. Dalam perjalanan menuju ke sana, mereka akan dihalangi oleh Kane yang terus kali merubah dan menahan mereka untuk terus bermain. Nah, lalu ketika sudah sampai di sana, mereka menyadari bahwa jalan keluar yang dimaksud oleh Kinger ternyata tidak berguna sama sekali, dan mereka semua akhirnya mulai mengalami abstracted kecuali satu orang yang berhasil selamat, dan ia akan menetap di dunia tersebut, entah itu sebagai budak hiburan bagi Kane atau ia malah menggantikan posisinya Kane. Nah, lalu siapakah manusia yang akan berada di posisi tersebut? Well, gue pribadi memiliki 3 kandidat, yaitu Ragatha, Pomni, dan juga Jax. Alasan kenapa Ragatha masuk ke dalam list ini adalah karena ia merupakan individu yang selalu mementingkan orang lain ketimbang dirinya. Itulah kenapa bakal menjadi sangat masuk akal apabila ia berada di posisi tersebut. Nah, tapi apabila itu terjadi, maka seluruh pengembangan dari karakter Ragatha selama ini bakal menjadi hancur dan sia-sia, yang mana hal ini bakal merusak keseluruhan cerita dari animasi ini. Untuk Pomni, alasan kenapa ia terpilih adalah ia merupakan satu-satunya member yang terlihat paling waras dari semuanya. Pada awalnya, ia memang terlihat seperti akan mengalami abstracted, namun seiring berjalan waktu, ia malah berubah menjadi sosok yang paling kuat hingga bahkan mampu menjadi pihak yang membantu beberapa karakter untuk bisa berkembang dan juga berubah. Nah, walaupun terdengar sangat cocok, namun dari ketiga kandidat ini, Jax sebenarnya merupakan pilihan yang paling masuk akal apabila kita berbasis kepada cerita yang menjadi inspirasinya. Alasannya sendiri adalah Jax ini sangatlah mirip seperti karakter Ted. Keduanya merupakan anggota yang paling muda di grup tersebut, keduanya sama-sama pernah dirasuki atau dikendalikan pikirannya oleh sang AI, dan keduanya juga sama-sama berpikir kalau mereka itu jauh lebih baik dan juga lebih waras ketimbang member yang lain, padahal keduanya justru merupakan member yang paling lemah dan juga rentan. Dengan hal inilah, rasanya bakal menjadi semakin masuk akal apabila Jax menjadi pihak yang mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan teman-temannya.
Belum lagi kalau kita mengingat bahwa Jax ini merupakan karakter yang sangat brengsek dari awal pengenalannya, dan lewat episode kemarin banyak fans semakin menduga bahwa ia pernah melakukan tindakan yang sangat kejam di masa lalu. Maka dari itu, pengorbanan yang akan ia lakukan pada akhir cerita nanti bakal membuat akhir dari perjalanan karakternya menjadi semakin berkesan dan juga emosional, dan sekaligus membuat cerita ini menjadi salah satu redemption story yang sangat luar biasa. Nah, jadi begitulah seluruh hubungan antara cerita Amazing Digital Circus dan juga I Have No Mouth and I Must Scream. Perlu ditekankan bahwa semua yang ada di video ini hanyalah sebuah spekulasi atau teori yang berbasis pada ilmu cocokologi saja. Ada kemungkinan besar kalau semua hal yang ada di video ini bisa saja menjadi tidak benar apabila 2 episode finalnya sudah rilis. Belum lagi kalau kita mengingat bahwa jalan cerita dari animasi ini seringkali menggocek setiap teori para fans, kemungkinan semua teori ini terpatahkan tentunya menjadi semakin besar. Nah, maka dari itu, tulis pendapat kalian mengenai teori dari serial animasi ini. Apakah kalian setuju dengan teori yang dari video ini, atau kalian memiliki teorinya tersendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!